Nah, di sini Allah tuh sebenarnya baik banget, ngasih banyak banget nilai-nilai yang harusnya kita pegang sebagai muslim dan kita harusnya percaya. Kayak misalnya kalau konsep resiliensi di dalam Islam itu tuh konsep tawakal. Kita percaya kalau misalkan ternyata Allah tuh emang satu-satunya penolong kita. Dan ya, dengan adanya kekuatan yang lebih besar daripada diri kita jadinya bisa jadi jauh lebih survive. Karena apa? Karena kita percaya takdir yang Allah kasih gak mungkin menzolimi kita. Dan ya, itu akan jadi jauh lebih memudahkan kita untuk bisa bangkit dari keadaan ataupun juga masalah-masalah yang kita rasakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Rosa Ansaf. Dan ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu diksi yang sering banget kita dengar kalau misalkan kita menghadapi sesuatu. Tapi kita benar-benar percaya nggak ya sama diksi itu? Pertama, aku mau nanya dulu. Menurut teman-teman, di dalam hidup bisa nggak sih kita nggak ketemu masalah? Itu kayak hal yang nggak mungkin terjadi. Kita bakalan ketemu masalah, kita bakalan ketemu stresor sekecil apapun gitu setiap harinya, karena kita hidup. Yang jadi pertanyaannya adalah, masalah itu kasih dampak apa ke kita? Menurutku itu adalah satu hal yang penting untuk kita coba pastikan input dan outputnya apa dari suatu masalah. Karena gini, setiap hari kita akan ketemu masalah dan kita akan rugi kalau misalkan kita nggak kemana-mana, kita cuma ngerasain hal negatifnya aja. Nah, setiap kita ketemu sama masalah, pasti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, negatif ya, dan yang kedua, yang positifnya. Ternyata, ketika kita nemu satu hal yang bikin kita sangat traumatis, misalnya hari ini kita kenal sama PTSD gitu ya, Post Traumatic Stress Disorder. Kita abis dapet sesuatu yang sangat traumatis sampai akhirnya mengakibatkan kita sangat ketakutan akan hal itu. Nah, ternyata ada hal lainnya juga. Ternyata dari kejadian traumatis yang dialamin seorang manusia, itu tuh possible juga untuk bisa jadi post-traumatic growth atau bertumbuh setelah hal traumatisnya. Jadi, setiap kita dapetin masalah, kita bisa jadi more stronger atau weaker. Kita bisa jadi lebih kuat atau lebih lemah. Dan kita juga bisa untuk jadi lebih cepat dalam menangani masalahnya atau justru makin lambat. Dan itu adalah pilihan yang kita pilih. Mau jalan yang positifnya atau jalan yang negatifnya. Mau input dan output seperti apa ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah, ketika kita ketemu masalah atau tadi stresor, terus kita kan perlu nih untuk bisa segera kembali ke keadaan normal kita. Dimana kita mungkin aja bisa bertumbuh juga dari keadaan itu. Nah, itu tuh ada yang namanya kekuatan namanya resiliensi. Atau kekuatan untuk bisa bangkit kembali dari suatu masalah. Bisa bounce back dari keadaan yang negatif ke keadaan semula. Nah, kekuatan resiliensi ini kita butuhin banget untuk bisa hidup di era yang serba cepat kayak hari ini. Kita akan nemuin masalah tapi kita harus bisa cepat-cepat fight back, bounce back lagi ke keadaan normalnya tadi gitu. Dan ternyata kekuatan si bangkit ini itu tuh dilatih. Yang mungkin awalnya kita nemuin masalah tuh rasanya kayak terngesot-ngesot gitu ya, kayak ya Allah susah banget sih ini nyelesain masalah gitu. Tapi akhirnya kita bisa mulai perlahan nanti setelah nemuin path-nya kita bisa berjalan. Mungkin kalau misalkan kita udah latihan nih, setiap ketemu masalah kita udah tahu path-nya, kita akan bisa naik motor. Kita akan bisa jadi pesawat yang lebih cepat atau bisa jadi roket. Jadi kayak ada level-level untuk bisa kita punya kekuatan resiliensi yang lebih baik gitu. Dan ada kabar gembira ya sebenarnya. As a Muslim atau Muslimah, kita tuh harusnya proud. Karena apa? Karena kita punya kekuatan yang lebih kuat lagi ketika kita mikirin nilai-nilai apa aja yang kita punya sebagai Muslimah. Nah, kalau misalkan di psikologi barat, biasanya ngobrolin tentang resiliensi ini tuh ada beberapa intervensinya. Kayak misalnya ada active
intervention, itu tuh kayak olahraga dan lain sebagainya, jaga kesehatan lah ya. Terus juga ada calming intervention kayak latihan pernafasan, yoga dan lain sebagainya. Terus juga ada identity intervention. Di situ kita harus bisa lebih tahu tentang value diri kita, strength kita apa, dan ya intinya knowing yourself better. Terus ada juga saran untuk bisa fix yourself, kayak misalkan mengatasi insekuritas kita, overthinking kita, dan ya lain sebagainya yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh ataupun juga bisa punya resiliensi yang lebih baik lagi. And last one, optimizing intervention. Di situ tuh kamu harus tahu apa yang kamu mau lakukan di dalam hidup kamu gitu. Nah, menurutku di situ ada sih sedikit-sedikit kemiripan-kemiripan, kayak misalnya ketika kita tahu siapa diri kita, ketika kita tahu nilai-nilai apa yang kita pegang, ketika kita tahu betul apa yang mau kita lakukan di dalam hidup, ya kita akan jadi jauh lebih mudah untuk bisa bangkit dari suatu keadaan. Kenapa? Karena kita tahu jelas arah hidup kita mau kemana gitu. Nah, sebagai muslimah, ini kita tuh sebenarnya udah dapet guide-nya. Tinggal kita baca, kita tuh manusia tuh diciptain buat apa sih? Terus juga di dalam berkehidupan ini tuh harus sadarnya tuh seperti apa sih? Misalnya, kita perlu berguna untuk sekitar kita. Sehingga kita nggak akan lebih mudah terpengaruh sama hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang receh gitu. Nah, kita balik lagi ke konsep resiliensi yang tadi dalam Islam ya. Jadi faktor utama seorang muslim tentang resiliensi itu adalah tawakal. Kenapa? Karena gini, coba bayangin teman-teman, ketika kita punya nilai dan kita percaya tentang ini, dan cukuplah Allah sebagai penolong orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yaudah, kita akan gak menuntut ekspektasi apapun dari manusia. Sehingga kalau kita ketemu masalah yang berkaitannya sama manusia, ya kita akan jadi jauh lebih mudah untuk bisa mengatasinya. Karena kita percaya kalau misalkan manusia itu gak bisa nolongin kita, yang bisa nolongin kita itu tuh ya Allah doang gitu. Jadi ya hidup kita akan jadi jauh lebih simpel, gak ribet, dan gak kayak mudah kebentur sana sini ataupun kegoyah sana sini. Karena kita tahu jelas nilai apa yang kita pegang dalam hidup. Nah, jadi menurutku penting banget sebagai muslimah ataupun juga muslim, kita harus bangga sama apa yang kita punya hari ini. Karena ternyata kita tuh dikasih jalan yang mudah banget sama Allah untuk bisa fight back, bounce back dari keadaan yang gak menyenangkan di dunia ini. Dengan berbagai macam ekspektasi-ekspektasi yang biasa kita terapin ke manusia ataupun juga ke suatu hal yang fana gitu. Yang bisa bikin kita kecewa, bisa bikin kita ngerasa sakit hati, dan ya bisa bikin kita pusing lah intinya gitu. Tapi kita dikasih jalan yang mudah untuk bisa fight di semua keadaan. Karena kita punya sesuatu yang lebih besar daripada apapun. Dan ya, kalau misalkan hari ini kita mudah terdistraksi sama ini dan itu, kira-kira yang salah di mana ya? Kira-kira apakah kita sebagai yang mengakunya muslim dan muslimah itu udah benar-benar percaya kalau misalkan ternyata Allah satu-satunya penolong, kalau misalkan ternyata cuma Allah yang bisa ngasih segalanya, ataupun juga Allah satu-satunya entitas yang ya nggak ada duanya gitu, nggak ada hal lain di dunia ini yang bisa nolong kita kecuali Allah. Kita percaya itu atau percaya sama ekspektasi kita aja, sama ego kita aja, sama dunia yang fana ini. Soalnya ketika kita proud to be a Muslim and Muslimah, kita akan bisa punya kemampuan daya tahan yang lebih unggul, yang lebih kuat, yang lebih tangguh. Dan kita akan ngerasa hidup kita akan jauh lebih enjoy ketika kita benar-benar tahu dan yakin, bukan cuman sekedar tahu aja. Bisa jadi kita tahu rasanya sholat tuh ya baca ini dan itu, tapi nggak tahu artinya untuk bisa kita rasakan keberadaannya. Kita rasakan getaran-getaran yang ya menyejukkan hati kita gitu. Dan ya misalnya gini, ada satu keutamaan lagi yang kita punya sebagai muslim dan muslimah adalah kita tuh dikasih sholat 5 waktu. 5 waktu ini
kita tuh diajarin untuk nggak numpuk-numpuk masalah. Kenapa? Karena setiap kita datang ke satu waktu sholat, itu tuh ceritanya kita tuh curhat sama Allah gitu. Kayak misalkan Nabi Muhammad waktu itu lagi ada di fase-fase sangat goyah, sangat sedih dan lain sebagainya karena dia kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, terus juga dia disakiti secara fisik bahkan sama orang-orang gitu. Sampai akhirnya dia di titik dimana betul-betul sangat sedih gitu, sangat terpukul, sangat rapuh. Sampai akhirnya Allah kasih sholat 5 waktu. Kejadian di Isra Mi'raj. Mungkin teman-teman bisa cari lagi di video lainnya yang menjelaskan tentang hal itu. Dan ya di situ tuh kita diperlihatkan ketika lagi lemah-lemahnya Rasulullah down, Allah tuh kasih sholat 5 waktu untuk bisa apa? Untuk bisa curhat di setiap waktunya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di setiap waktunya. Kita tuh nggak diizinin sama Allah untuk numpuk-numpukin masalah, sehingga sebenarnya setiap kita sholat tuh kita tuh menyelesaikan satu masalah kita. Kemudian juga dari zuhur ke asarnya ada masalah lagi, keselesain lagi. Jadi setiap hari sebenarnya harusnya kalau misalkan beneran sholat, ya kita nggak akan ketumpuk-tumpuk sana sini emosinya ataupun masalahnya, karena kita udah curhat sama Allah di setiap jam-jam sholat itu. Ya ini juga jadi tamparan sih sebetulnya buat aku ya. Aku juga masih sangat tergopoh-gopoh untuk bisa belajar sholat dengan merasakan hal tersebut. Tapi ya mungkin bisa sama-sama kita usahakan bersama untuk belajar biar lebih tangguh, biar lebih unggul, biar lebih lebih kuat gitu. Nah balik lagi teman-teman ke konteks bahasan awal tentang di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Hal yang mungkin perlu kita remind kembali adalah manusia itu tuh terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga mata kita hari ini cuma bisa ngelihat apa-apa yang ada di depan kita doang. Kita nggak tahu 1 tahun ke depan, 1 hari ke depan, atau beberapa jam ke depan. Sampai akhirnya ya kita perlu waktu untuk bisa memahami hal-hal yang Allah sampaikan. Hikmah-hikmah apa sih sebenarnya yang mau Allah kasih ke kita, atau pelajaran apa sih sebetulnya yang mau Allah kasih ke kita dari satu masalah. Kita manusia cuman butuh untuk bisa bertahan dan sanggup untuk bisa menerjemahkan setiap hal-hal baik yang Allah kasih. Tadi kalau misalkan kita udah paham konsepnya bahwa Allah gak akan zolim sama kita atau gak akan ngasih masalah yang melebihi kemampuan kita, soalnya kita akan bisa paham betul ketika ada masalah kita akan bertahan untuk bisa sampai di titik gimana kita menemukan kayak aha momennya gitu. Aha momen ketika kita bisa, oh iya ya, Allah tuh kasih ini tuh gara-gara gue kayak gini ya. Oh iya ya, Allah tuh kasih kayak gini tuh bikin gue jadi lebih kuat, bikin gue jadi lebih sanggup untuk bisa mengatasi masalah-masalah di masa dewasa ini yang semakin banyak, yang semakin menumpuk gitu. Jadi ya, penting banget untuk bisa finding way untuk punya akselerasi dalam menerjemahkan hikmah-hikmah dengan apa? Dengan memperkuat tadi nilai-nilai yang harusnya kita pegang sebagai muslim dan muslimah gitu. Jadi kita sebenarnya harus bangga jadi muslim dan muslimah. Karena apa? Karena kita dikasih kesempatan banyak banget, nilai-nilai yang banyak banget, dan kekuatan yang besar banget untuk bisa sanggup menjalani kesulitan-kesulitan yang ada, dan ya akan menemukan kehappian di setelahnya atau di perjalanannya. Jadi belajar untuk bisa nikmatin hal-hal yang kita rasakan hari ini itu jadi hal poin yang menyenangkan sebenarnya. Tinggal ya kita coba cari puzzle-nya, coba cari path-nya biar punya kemampuan resiliensi yang lebih cepat lagi, yang lebih kuat lagi untuk bisa fight di kehidupan yang fana ini. Ya, gitu aja teman-teman mungkin yang bisa aku sampaikan, dan ya semoga ada hal baik yang bisa diterima, dan semoga koreksi-koreksiannya bisa teman-teman cari lagi di video-video pembelajaran lainnya, ataupun juga cari di jurnal-jurnalnya, baca-baca lagi. Jangan percaya aku, jangan percaya sepenuhnya, jangan cuman terdoktrin dengan sharing-sharing yang aku kasih, tapi coba cari tahu lagi sama teman-teman, baca-baca, dan juga ya belajar untuk bisa
punya satu kebenaran yang benar-benar emang baik dan benar, bukan cuman baik aja. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.